warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melihat 5 hal meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK atau surat keputusan, pedoman panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf puskesmas, pasien, atau sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, SK, pedoman, panduan, SPO, ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi, dan saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Pada saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-194C ini akan membahas tahap 2, penyimpanan limbah B3. Dari tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasyankes. Sebelum melihat video 194C ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, video 20, video 22, video 23, video 24, video 191, video 192, video 194, dan video 195A dan 194B. Sobat sehat, pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan A. Pengurangan dan pemilahan limbah B3, B. Penyimpanan limbah B3, C. Pengangkutan limbah B3, D. Pengolahan limbah B3, E. Penguburan limbah B3, dan atau F. Penimbunan limbah B3. Di video 194C ini kita akan membahas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Penyimpanan limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan cara antara lain A. Menyimpan limbah B3 di fasilitas penyimpanan limbah B3. B. Menyimpan limbah B3 menggunakan wadah limbah B3 sesuai kelompok limbah B3. C. Penggunaan warna pada setiap kemasan dan atau wadah limbah sesuai karakteristik limbah B3. Dan D. Pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3. Warna kemasan dan atau warna limbah B3 berupa warna A. Merah untuk limbah radioaktif, B. Kuning untuk limbah infeksius dan limbah patologis, C. Ungu untuk limbah sitotoksis, dan D. Coklat untuk limbah bahan kimia kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, dan limbah farmasi. Simbol pada kemasan dan atau wadah limbah B3 berupa simbol antara lain A. Radioaktif untuk limbah radioaktif, B. Infeksius untuk limbah infeksius, dan C. Sitotoksik untuk limbah sitotoksik. Penggunaan label sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun. Penggunaan simbol dilakukan di dalam wilayah kerja kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ketentuan mengenai simbol tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Menteri ini. Kita akan bahas di video tersendiri. Terhadap limbah B3 yang telah dilakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3, wajib dilakukan penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan ketentuan A. Limbah B3A dengan karakteristik infeksius, B. benda tajam dan atau C. patologis disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan atau penimbunan limbah B3 paling lama 1-2 hari pada temperatur lebih besar dari 0 derajat Celcius atau 2-90 hari pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat Celcius sejak limbah B3 dihasilkan. B. Limbah B3 sampai dengan I antara lain bahan kimia kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, E. radioaktif, E. farmasi, G. sitotoksik, H. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat-berat, dan I. tabung gas atau kontainer bertekanan. Disimpan di tempat penyimpanan limbah B3 paling lama 1-90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih, atau 2-180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1 sejak limbah B3 dihasilkan. Ketentuan mengenai penyimpanan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Dalam hal penghasil limbah B3 tidak melakukan penyimpanan limbah B3, limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 hari sejak limbah B3 dihasilkan kepada pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3-nya digunakan sebagai depo pemindahan. Pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang tempat penyimpanan limbah B3-nya digunakan sebagai depo pemindahan wajib memiliki A. fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat Celcius apabila limbah B3 disimpan lebih dari 2 hari sejak limbah B3 dihasilkan. F. Fasilitas pengolahan limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dan atau kerjasama dengan pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 untuk limbah B3A, B, dan atau C. Ketentuan mengenai penggunaan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai depo pemindahan harus dicantumkan dalam izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Tata cara penyimpanan limbah B3 tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Menteri ini. Penyimpanan limbah B3 dapat dilakukan secara baik dan benar apabila limbah B3 telah dilakukan pemilahan yang baik dan benar, termasuk memasukkan limbah B3 ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai, dilekati simbol dan label limbah B3. Sobat sehat, sekarang kita coba akan membahas persyaratan lokasi penyimpanan. Persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3 meliputi 1. Merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa
dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila tidak bebas banjir dan rawan bencana. Dan 2, jarak antara lokasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam izin lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas persyaratan fasilitas penyimpanan. Persyaratan fasilitas penyimpanan limbah B3 meliputi 1. Lantai kedap atau impermeable, berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan disinfeksi. 2. Tersedia sumber air atau keran air untuk pembersihan. 3. Mudah diakses untuk penyimpanan limbah. 4. Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan. 5. Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah. 6. Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja. 7. Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung. 8. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai. 9. Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan. 10. Peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas penyimpanan. 11. Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari. Penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan oleh penghasil limbah B3 sebaiknya dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal tidak tersedia bangunan terpisah, penyimpanan limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas atau ruangan khusus yang berada dalam bangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila 1. Kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan tempat penyimpanan secara terpisah dari bangunan utama fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Akumulasi limbah yang dihasilkan dalam jumlah relatif kecil. Dan 3. Limbah dilakukan pengolahannya lebih lanjut dalam waktu kurang dari 48 jam sejak limbah dihasilkan. Limbah infeksius, benda tajam, dan atau patologis tidak boleh disimpan lebih dari 2 hari untuk menghindari pertumbuhan bakteri, putrikasi, dan bau. Apabila disimpan lebih dari 2 hari, limbah harus dilakukan disinfeksi kimiawi atau disimpan dalam refrigerator atau pendingin pada suhu 0 derajat Celcius atau lebih rendah. Rincian persyaratan lokasi dan fasilitas penyimpanan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sobat sehat, kita lihat gambar 1, contoh fasilitas penyimpanan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam ruangan yang dilengkapi dengan pembatas akses atau kerangkeng. Dan lihat juga gambar 2, contoh ruang pendingin untuk penyimpanan limbah B3 berupa limbah infeksius, benda tajam, dan atau patologis dalam waktu lebih dari 48 jam sejak limbah B3 dihasilkan. Selanjutnya, tata cara penyimpanan. Pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan elemen pokok pengelolaan limbah, yaitu pengurangan dan pemilahan dan identifikasi limbah yang tepat. Penanganan, pengolahan, dan pembuangan yang tepat akan mengurangi biaya pengelolaan limbah
dan memperbaiki perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah B3 harus disimpan dalam kemasan dengan simbol dan label yang jelas, terkecuali untuk limbah benda tajam dan limbah cairan. Limbah B3 dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan umumnya disimpan dalam kemasan plastik, wadah yang telah diberi plastik limbah atau kemasan dengan standar tertentu seperti anti bocor. Cara yang paling tepat untuk mengidentifikasi limbah sesuai dengan kategorinya adalah pemilahan limbah sesuai warna kemasan dan label dan simbolnya. Prinsip dasar penanganan atau handling limbah antara lain: 1. Limbah harus diletakkan dalam wadah atau kantong sesuai kategori limbah. 2. Volume paling tinggi limbah yang dimasukkan ke dalam wadah atau kantong limbah adalah 3/4 limbah dari volume sebelum ditutup secara aman dan dilakukan pengelolaan selanjutnya. 3. Penanganan atau handling limbah harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tertusuk benda tajam. Apabila limbah benda tajam tidak dibuang dalam wadah atau kantong limbah sesuai kelompok limbah. 4. Pemadatan atau penekanan limbah dalam wadah atau kantong limbah dengan tangan atau kaki harus dihindari secara mutlak. 5. Penanganan limbah secara manual harus dihindari. Apabila hal tersebut harus dilakukan, bagian atas kantong limbah harus tertutup dan penanganannya sejauh mungkin dari tubuh. 6. Penggunaan wadah atau kantong limbah ganda harus dilakukan apabila wadah atau kantong limbah bocor, robek atau tidak tertutup sempurna. Lihat gambar 3A, volume paling tinggi pengisian kantong limbah medis 3/4 dan gambar 3B, larangan pemadatan limbah medis dengan tongkat atau kaki. Gambar 4, contoh wadah untuk limbah infeksius. Gambar 5, contoh wadah untuk limbah benda tajam yang bisa dilihat di video. Lihat juga tabel 1, tata cara penanganan dan pengikatan limbah medis yang benar. Tabel 2, tata cara penanganan dan pengikatan limbah medis yang salah. Dan tabel 3, tata cara pengelolaan limbah medis. Selain melakukan pengumpulan, pemilahan, dan penyimpanan limbah sesuai dengan ketentuan dalam tabel 3, hal-hal berikut harus dilakukan. 1. Limbah dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan pengelolaan sesuai karakteristiknya. 2. Limbah benda tajam harus dikumpulkan bersama baik yang telah terkontaminasi atau tidak. Wadah yang digunakan harus tahan terhadap tusukan atau goresan. Lazimnya terbuat dari logam atau plastik padat dilengkapi dengan penutup. Wadah harus kokoh dan kedap untuk menampung benda-benda tajam dan sisa-sisa cairan dari penyuntik atau syring. Untuk menghindari penyalahgunaan wadah, harus tidak mudah dibuka atau dirusak, dan jarum-jarum atau penyuntik dibuat menjadi tidak dapat digunakan. Apabila wadah logam atau plastik tidak tersedia, wadah dapat dibuat dari kotak karton. Lihat gambar 6, wadah limbah patologis dengan penutup di video ini. 3. Kantong dan wadah limbah infeksius harus diberi tanda sesuai dengan simbol infeksius. 6. Limbah sangat infeksius dan limbah B3 lainnya harus segera dilakukan dan penanganan atau pengolahan sesuai metode yang direkomendasikan dalam pedoman ini. Untuk itu, pewadahan harus disesuaikan dengan metode atau proses pengolahan yang akan dilakukan. 5. Simbol sitotoksik umumnya dihasilkan dari rumah sakit dan fasilitas riset. Harus dikumpulkan dalam wadah yang kokoh dan kedap, serta diberi simbol dan label limbah sitotoksik. 6.
Limbah radioaktif harus dilakukan pemilahan sesuai dengan bentuk fisiknya, padat dan cair, dan sesuai dengan waktu paruh atau half-life atau potensinya, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan di bidang ketenaga nukliran. 7. Limbah bahan kimia atau limbah farmasi dalam jumlah sedikit dapat dikumpulkan bersama dengan limbah infeksius. 8. Limbah farmasi kedaluarsa atau tidak digunakan dalam jumlah besar yang tersimpan di unit pelayanan farmasi harus dikembalikan ke pemasok atau penyuplai atau pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin untuk pemusnahan. Lihat gambar 7, penyimpanan limbah radioaktif dan limbah bahan kimia. 9. Limbah bahan kimia dalam jumlah besar harus disimpan dalam wadah yang tahan terhadap bahan kimia untuk diserahkan ke pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin untuk pemusnahan, penyimpanan, dan pengumpulan limbah bahan kimia. Harus diperhatikan kompatibilitas dan dilakukan sesuai dengan karakteristiknya. Hindari penyimpanan limbah bahan kimia yang akan saling bereaksi dan memicu reaksi yang tidak diinginkan. Lihat gambar 8 contoh wadah dari kotak karton. 10. Limbah dengan kadar logam berat yang tinggi, misalnya kadmium atau merkuri, harus dikumpulkan secara terpisah. Limbah seperti ini harus diserahkan ke pihak pengelola limbah B3 yang memiliki izin untuk pemusnahan. 11. Wadah aerosol, misalnya pengharum ruangan, pembasmi serangga, dapat dikumpulkan dengan limbah umumnya ketika telah kosong. Wadah aerosol dilarang dibakar, dipanaskan, atau diensenerasi. 12. Wadah dan kantong yang tepat harus ditempatkan di seluruh lokasi sesuai dengan sumber limbah, sesuai kategorinya. 13. Setiap orang berkewajiban untuk memastikan bahwa pemilahan limbah dilakukan sesuai kategori limbah, antara lain memindahkan limbah yang tidak sesuai peruntukannya dari suatu wadah ke dalam wadah lain atau kantong sesuai kategori limbah, warna, simbol, dan label limbah. Dan dalam hal ini, suatu limbah terkontaminasi limbah B3, limbah tersebut dikategorikan sebagai limbah B3. Selanjutnya E, penyimpanan. Seluruh limbah medis harus disimpan dan dikumpulkan pada lokasi penyimpanan sementara sampai diangkut ke lokasi pengolahan. Lokasi penyimpanan diberikan tanda berbahaya, penyimpanan limbah medis hanya untuk pihak berkepentingan. Lokasi penyimpanan harus tetap berada jauh dari ruang pasien, laboratorium, ruang operasi, atau area yang diakses masyarakat. Limbah sitotoksik harus disimpan terpisah dari limbah lainnya dan ditempatkan pada lokasi penyimpanan yang aman. Limbah radioaktif harus disimpan dalam wadah terpisah yang melindungi dari radiasinya, dan apabila diperlukan disimpan dalam wadah berpelindung timbal atau PB lead shielding. Dan limbah radioaktif harus diberikan simbol dan label serta dilakukan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga nukliran. Penyimpanan limbah B3 harus memenuhi kaidah kompatibilitas, yaitu mengelompokkan penyimpanan sesuai dengan karakteristiknya sebagaimana tabel berikut. Lihat tabel 4, kompatibilitas penyimpanan limbah B3 di video. Demikianlah Sobat Sehat, di video 194C ini kita telah membahas tahap 2 dari tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasiankes atau penyimpanan limbah B3. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada lampiran ketiga
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P56/Men-LHK/Setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kita akan bertemu di video 195 untuk membahas TPS di Puskesmas Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.